Theo. Desa apa yang ada di Makedonia? Apa ya? Tesalonika dong. Yaps, bener banget. Yuk, mari kita simak 10 fakta menarik dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kota Tesalonika berasal dari nama istri Raja Kasader dari Makedonia. Pada musim panas tahun 50, Paulus, Silas, dan Timotius tiba di Tesalonika. Selama 3 hari Sabat, Paulus mewartakan Injil di sinagoga. Ada isu atau fitnah dari jemaat bahwa Paulus dan kawan-kawan hidup dari derma dan sumbangan jemaat. Paulus memuji jemaat karena kualitas umat yang unggul. Paulus dan kawan-kawan masih dibayang-bayangi penganiayaan di Filipi. Paulus berulang kali ingin mengunjungi jemaat di Tesalonika, namun terhalang oleh iblis. Paulus berulang kali dituduh mengambil keuntungan dari jemaat. Paulus menggambarkan anggota jemaat sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang. Paulus meminta Timotius menguatkan jemaat Tesalonika supaya iman mereka tidak goyah. Nanda, ternyata ada 7 hal penting loh yang harus kita ketahui tentang surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Wah, apa itu Theo? Paulus mengungkapkan apresiasi besar bagi para umat di Tesalonika. Dia mengingatkan para pembacanya tentang pelayanan yang ramah di antara mereka dan mengungkapkan sukacita atas kesetiaan mereka. Dia mengimbau para umat untuk tumbuh dalam kasih terhadap satu sama lain dan terhadap semua orang. Paulus memberitahu para umat agar menjadi kudus dan agar mempersucikan diri mereka. Dia menjelaskan bahwa ketika Tuhan datang kembali, para orang suci yang telah setia dalam kesaksian mereka tentang Kristus, baik mereka yang telah meninggal maupun mereka yang masih hidup, akan bangkit dan menemui Tuhan. Paulus mengingatkan para anggota gereja untuk bersiap dan menanti-nantikan hari kedatangan Kristus. Paulus menutup suratnya dengan doa dan salam kepada jemaat di Tesalonika. Dia mendoakan agar mereka tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Paulus mengutus Timotius karena Paulus khawatir iman jemaat di Tesalonika terguncang karena adanya penghakiman. Theo, kamu tahu nggak siapa yang menulis surat kepada jemaat di Tesalonika dan kapan ini ditulisnya? Oh, yang menulis surat tersebut sendiri adalah Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu ditulis pada tahun 50 Masehi. Surat ini ditulis dari Korintus, Yunani, setelah Paulus mengunjungi Tesalonika pada perjalanan misionarisnya. Hai Bruder. Oh, Bruder tahu nggak apa isi pokok-pokok surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika? pokok-pokok surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu yang pertama, ujian kepada jemaat yang bertahan dalam iman mereka yang menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Kedua, pelayanan di Tesalonika di mana Paulus itu dituduh mengambil keuntungan dari jemaat dan Paulus merasa perlu melakukan pembelaan. Yang ketiga, akhir zaman di mana Paulus menyampaikan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi akan terjadi. Bruder, kamu tahu nggak kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika? Jemaat di Tesalonika menghadapi banyak tantangan. Mereka menghadapi penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Paulus ingin menguatkan jemaat di Tesalonika. Dia menulis surat ini untuk mereka menghibur, nasihat, dan meneguhkan iman. Selain itu juga Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat tentang kedatangan kedua. Karena jemaat di Tesalonika memiliki banyak pertanyaan tentang kedatangan kedua Yesus Kristus. 1 Tesalonika bab 4 ayat 9 sampai 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari awal.
Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayat ini mengajarkan saya untuk berdoa bagi orang lain, terutama bagi para pelayan Tuhan. Paulus juga mengingatkan kepada saya bahwa kita harus berjuang dan untuk tidak berjuang terhadap hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal yang abadi. Dan juga saya diajarkan untuk memperbaharui diri secara terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik. 1 Tesalonika bab 5 ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat ini relevan dengan kondisi dunia saat ini. Dunia saat ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kita sering sekali dihadapkan dengan berbagai masalah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Dalam situasi seperti ini, sikap bersyukur dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa dan syukur, kita dapat menghubungkan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hubungan yang kuat dengan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersukacita, berdoa, dan bersyukur, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Ini adalah pesan yang penting bagi kita, semua orang Kristen. Karena itu membantu kita untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Cintai dan kenali imanmu dalam kitab suci. Yuk baca kitab suci. Dadah.